Wanita ini diam-diam meninggalkan rumahnya, pergi tanpa pamit, tanpa penjelasan. Langkahnya membawanya ke sebuah taman nasional yang sunyi dan dingin. Ia terus mendaki hingga mencapai puncak tertinggi, tempat angin berhembus kencang dan keheningan terasa menekan dada. Di sanalah Iris melihat monumen peringatan itu. Sebuah nama terukir rapi, nama anaknya sendiri. Anak kecil yang pernah tertawa di pelukannya, kini hanya tinggal kenangan. Ingatannya kembali pada hari ketika sang anak jatuh dari ketinggian. Rasa bersalah dan kehilangan menghantamnya sekaligus, membuat kakinya lemas dan napasnya sesak. Iris melangkah ke ujung tebing, matanya kosong, hatinya telah retak sepenuhnya. Tepat saat ia hendak melompat, suara pria terdengar dari belakang. Seorang asing berdiri tak jauh darinya. Namanya Richard. Pria itu tidak berteriak, tidak memohon, bahkan tidak berusaha menarik Iris menjauh. Ia hanya berdiri diam, seolah keputusan apapun adalah hak Iris sepenuhnya. Richard meminta Iris bercerita, bukan dengan nada peduli, melainkan datar dan dingin. Iris menolak. Ia tak ingin membuka lukanya pada orang asing. Namun percakapan itu terus berjalan, semakin dalam semakin menusuk. Iris merasa terpojok, terganggu, dan akhirnya meminta Richard pergi meninggalkannya. Saat Richard benar-benar pergi, sesuatu dalam diri Iris berubah. Dorongan untuk mengakhiri hidupnya perlahan memudar. Ia menoleh, melihat punggung pria itu menjauh, lalu tanpa sadar mengikutinya. Mereka berjalan bersama menuju mobil. Iris mengucapkan terima kasih, percaya bahwa pria asing itu telah menyelamatkan nyawanya. Kepercayaan itu adalah kesalahan terbesarnya. Saat Iris hendak masuk ke mobil, langkah mereka terhenti. Richard turun dari kendaraannya. Dalam sekejap, sengatan listrik menghantam tubuh Iris. Rasa sakit menjalar brutal, membuatnya terjatuh tak berdaya. Saat sadar, ia sudah berada di dalam mobil. Tangan dan kakinya terikat kuat. Jantung Iris berdegup liar. Ia memaksa dirinya tetap tenang, mengatur napas. Diam-diam, ia mencoba melakukan panggilan darurat lewat jam tangannya, namun sia-sia. Ponselnya tertinggal di rumah. Seketika, rasa panik berubah menjadi ketakutan murni. Iris tahu satu-satunya jalan adalah berpikir cepat. Ia mengajak Richard berbicara, mengulur waktu, sementara jemarinya perlahan menggerakkan pisau kecil yang tersembunyi. Sedikit demi sedikit, ikatan di tangannya terlepas. Begitu bebas, Iris menyerang. Mobil oleng. Suara benturan keras memecah kesunyian hutan. Kendaraan menabrak pohon. Richard menyeret kepala Iris dengan kasar. Namun ia melawan sekuat tenaga, menjerat leher pria itu dengan sabuk pengaman. Keduanya bergulat, napas tersengal. Amarah dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Namun Richard terlalu kuat. Iris memilih keluar dari mobil. Begitu kakinya bebas, dunia terasa berputar. Kepalanya pening, penglihatannya kabur. Saat itulah ia sadar Richard telah membiusnya. Dalam 20 menit ke depan, tubuhnya akan lumpuh sepenuhnya. Richard tidak mengejarnya. Ia hanya membiarkan Iris pergi, menunggu racun itu bekerja. Dengan sisa tenaga, Iris menyeret tubuhnya menjauh. Ia bersembunyi di balik pohon besar dan menyalakan timer di jam tangannya. Detik demi detik terasa seperti hukuman. Tangannya mulai kaku, kaki kanannya mati rasa. Tubuhnya perlahan mengkhianatinya. Saat Iris tak lagi mampu bergerak, ia menyadari satu hal terakhir di sekelilingnya. Tanah dipenuhi sarang semut. Rasa perih mulai menjalar, sementara ia hanya bisa terdiam, terjaga, dan menunggu entah pertolongan atau akhir yang lain.